Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Hidayat dari kelas Plastikar 1 absen 31 SMK Bunda Sediawangun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang ban dan pelek. Untuk yang pertama yaitu materi ban. Ban, kendaraan berjalan di atas ban yang terisi utara bertekanan. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan bergunakan mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan pengendara. Yang pertama, fungsi ban. Fungsi ban yang pertama yaitu menambah seluruh berat kendaraan. Kemudian, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian, mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan setelan. Kemudian, fungsi ban yang ketiga menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian konstruksi ban bisa dilihat pada gambar konstruksi ban beserta nama-namanya. Untuk yang pertama adalah tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan baik tenaga putar maupun daya pengereman. Kemudian yang kedua yaitu solder. Solder merupakan bagian pada ban kendaraan. Solder merupakan titik temu antara ban dan tread. Kemudian yang ketiga sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutup area samping ban dan melindungi karkas dari kerusakan. Kemudian yang keempat ada bit. Bit merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan bersentuhan dan menghubungkan ban dan pelek. Kemudian breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan karkas ban yang berfungsi. Breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang tidak rata pada karkas. Kemudian belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Kemudian yang ketujuh sarkas. Sarkas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban. Kemudian tipe ban. Yang pertama adalah tipe ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut karkasnya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias atau bias fly tire dan ban radial fly tire. Yang pertama ban bias. Karkas untuk ban bias disusun dari lapisan benang yang membentuk sudut 30 sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Kemudian yang kedua ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke keliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau benang yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Kemudian ban bias dan ban tubeless atau T. Ban bias dengan ban dalam. Ban bias di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompa ke dalam ban. Katup atau pentil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi suatu dan bahan dalam. Ban bias ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda saja. Sedangkan ban tubeless, ban tanpa ban dalam, tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan ban dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara.
Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka ventil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Yang kemudian ban cadangan. Ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil. Tujuannya untuk menghemat terdapat dalam tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan sarkas model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan keseluruhannya lebih kecil. Dan tread dan sarkas lebih tipis untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan utara juga lebih besar, yaitu 4,2 kg per cm persegi atau 60 PSI. Kemudian sistem kode dan ISO atau International Standardization Organization bisa dijelaskan di sini 95/70 R168514. Yang pertama, lebar dalam inci ban bias atau milimeter ban radial. Kemudian dijelaskan kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian diameter pelek dalam inci, kapasitas maksimum membawa ban dalam suatu flight training atau kekuatan ban A4PR sama dengan kekuatan dan menggunakan 4 lapis benang katun. Kemudian aspek rasio atau tinggi lebar ban dalam persen. Kemudian ban radial, kapasitas mengangkut beban atau load index. Yang kelima, perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Yang pertama yaitu tekanan udara ban. Tekanan udara ban pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan pengendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Di sini terlihat gambar tekanan udara yang benar, tekanan udara yang lebih, dan tekanan udara yang kurang. Tekanan udara yang berlebihan dapat mengakibatkan problem sebagai berikut. Bidang gesek tread menjadi kurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas kendaraan. Kemudian yang kedua, kenyamanan berkendara berkurang. Kemudian bagian tengah tread aus lebih cepat. Lalu lapisan benang ban terlalu tegang dan memudahkan rusak karena adanya tumbukan dari luar. Kemudian lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Yang kedua, tekanan udara ban yang kurang. Tekanan udara ban yang kurang dapat menyebabkan gerak sebagai berikut. Yang pertama, gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Yang kedua, kemudi bertambah berat. Yang ketiga, tepi ban aus lebih cepat. Yang keempat, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatannya kendaraan tinggi, ban akan pecah sehingga dapat membahayakan pengendara. Yang kelima, pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave atau mengalami hydroplaning. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan tetapi dipasang pada roda, biasanya pelek atau disc wheel. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendara dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang berkembang pada ban. Di samping itu, roda harus sering mungkin. Tambahan pula, ban harus dibalan dengan baik. Dengan demikian, dapat berputar lembut pada putaran tinggi, dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. Kemudian tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatannya dan bahannya.
Ada dua tipe, yaitu pada umumnya digunakan pada mobil yang sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang atau Kaslik alloy. Yang pertama, pelek baja press. Pelek tipe ini pressed steel disc wheel. Ini terdiri dari rim yang dilas ke disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk produksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Kemudian pelek dari bahan campuran besi atau tuang, besi tuang. Pelek Kaslik alloy disc wheel ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah tampilan kendaraan. Dijelaskan spesifikasi pelek di sini 41/2 C x 13 atau 5/50 F x 15 SDC. 1. Lebar pelek dalam inci. 2. Yaitu bentuk flange pelek. 3. Yaitu diameter pelek dalam inci. Kemudian 4. Yaitu tipe rim. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.